Oke, halo semuanya, selamat pagi, siang, sore. Nah, oh ya, hari ini tanggal 8 Maret itu adalah Hari Perempuan Internasional atau International Women's Day. Jadi selamat Hari Perempuan Internasional bagi para perempuan sekalian, ya, bagi para mahasiswi sekalian. Dan mari kita rayakan International Women's Day ini. Oke, untuk merayakannya jangan lupa ya, tema kita tema International Women's Day ini bisa dilihat di websitenya. Sedang ada hashtag Choose to Challenge. Nah, ini ada berbagai challenge, ada berbagai choose challenge yang bisa dipilih. Seperti di sini, I will maintain a gender equal mindset, I will challenge gender stereotypes and bias. Jadi ikutan deh, ya. Silakan lah ikut merayakan dengan ikutan choose to challenge ini. Oke, dengan cara ini, raise your hand up high, hold your selfie card, take a picture. Nah, kenapa sih penting International Women's Day ini? Ini untuk kita merefleksikan kondisi yang ada di sekitar kita, bahwa masih banyak ya kondisi perempuan yang belum setara saat ini. Misalnya di bidang pendidikan, kalian beruntung bisa kuliah, tapi ada banyak perempuan yang tidak bisa kuliah karena dipaksa menikah misalnya. Ada yang bilang, oh laki-laki juga ada kok, tapi ternyata jumlahnya lebih banyak laki-laki daripada perempuan. Bahkan hari ini di bisnis.com itu ada artikel tentang potret kesenjangan gender di Indonesia. Ya, kekerasan seksual masih sering terjadi dan korbannya umumnya adalah perempuan, mengalami stigma dan segala macamnya. Di bidang pekerjaan juga begitu. Nah, ini bisa dilihat, upah untuk pekerja laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan, padahal pekerjaannya sama. Oke, nah ini intermezzo ya. Jadi saya mengajak kalian untuk merayakan International Women's Day tahun ini selfie dengan pose tangan ke atas ya, seperti contohnya mana nih. Nah, seperti ini. Jangan lupa kasih hashtag choose to challenge IWD 2021. Ikut rayakan kesetaraan gender ya, ikut rayakan International Women's Day. Ya, sekali lagi selamat Hari Perempuan Internasional untuk kita semua. Nah, untuk pekan ini kita masuk langsung ya ke materi kita untuk pekan ini. Oke, pekan ini pekan 2. Di pekan 2 nih kalian bisa lihat ada diskusi lagi ya. Tapi diskusinya sedikit berbeda. Yang berbeda itu karena kalian sudah membuat LTM ya. Kalian semua sudah membuat LTM, jadi di sini kalian berbagi LTM tersebut lalu diskusi lebih lanjut. Nah, setelah diskusi jangan lupa nih isi notula hasil diskusi kelompok. Satu kelompok cukup 1 orang saja deh ya yang sekarang ya untuk notula hasil diskusi ini, biar nggak repot juga. Pilih notulisnya siapa, satu kelompok cukup 1 orang. Dan jangan lupa ada borang peer assessment. Dan nanti tugasnya untuk pekan ini sampai pekan depan itu ada, nggak sampai pekan depan ya, sampai hari Sabtu itu ada laporan tugas kelompok pekan 2. Oke, kita masuk ke pembelajaran pekan 2 ya.
Oke, nah di pembelajaran pekan 2 ini kita melanjutkan diskusi. Nah, diskusi ini nanti setiap kelompok memilih moderator, lalu anggota kelompok membuat folder sendiri. Jadi add new discussion topic. Setiap orang menambahkan satu discussion topic. Isinya apa? Isinya itu adalah kalian bukan mengunggah ya, tapi menyalin ya, copy paste. Jadi silakan kalian salin, copy paste LTM kalian ke dalam discussion topic tersebut. Jadi isi post pertama ya di thread tersebut itu adalah salinan dari LTM masing-masing. Nah, nanti setelah itu setiap anggota kelompok lainnya wajib menanggapi, merespon. Bagaimana cara menanggapi dan merespon? Saya mau tanggapan dan respon yang berbobot ya. Bisa berbentuk pertanyaan, mempertanyakan hal-hal yang ada di dalamnya, mungkin ada yang belum jelas atau ada yang perlu diklarifikasi. Boleh menyanggah, tidak masalah ya. Kalau misalnya kalian punya data yang berbeda, silakan disanggah. Boleh dikomentari. Tetapi jangan hanya komentarnya bagus, kurang bagus, tapi tidak ada alasannya. Harus spesifik alasannya apa. Yang bagus bagian mana, yang kurang bagus bagian mana. Usahakan gunakan kalimat yang positif ya. Jadi kurang bagus mungkin kita bisa ganti dengan yang perlu ditingkatkan yang mana. Yang kalian setuju bagian mana, kenapa setuju. Misalnya seperti itu. Intinya yang berbobot itu tidak sekedar berkomentar ya LTM-nya sudah bagus, sudah sesuai. Tidak ya. Jadi tolong kasih input, kasih masukan, kasih balikan atau feedback yang memang berbobot. Oke, di sini dikatakan secara ilmiah dan berbobot. Minimal 1 kali menanggapi. Nah, yang memiliki thread itu juga wajib menanggapi. Ya, setelah ditanggapi, misalnya ada yang bilang, terutama kalau ada pertanyaan ya, itu bisa dibalas. Dan ingat, tolong yang rapi. Klik reply pada pesan yang memang ingin kalian balas. Ya, pada diskusi yang ingin kalian balas. Jadi kalau misalnya ingin menanggapi LTM temannya, berarti klik reply pada LTM temannya. Pada thread awalnya itu, jangan klik reply-nya di balasan orang lain. Tapi kalau memang ingin membalas balasan orang lain ya atau menambahkan, silakan klik reply di sana sehingga nanti kita bisa lihat urutan diskusinya rapi. Nanti setelah selesai ya. Oh ya, sebelum masuk ke yang berikutnya ya, saya minta ini semua dilakukan hari ini di jam sebelum, bahkan ya kalau bisa sih sebelum jam kuliah kita jam 4. Ini semua sudah dikerjakan sampai sini ya, paling enggak ya. Setiap orang setidaknya sudah add new discussion topic. Jadi nanti di jam kuliah kalian sudah mulai bisa menanggapi atau merespon. Ya, setelah itu nanti kalian bisa diskusikan deh, kapan nih bikin folder baru nih. Nah, ini nanti moderatornya. Jadi nanti ada satu orang yang ditunjuk sebagai moderator, moderator membuat folder baru atau add new discussion topic lagi. Judulnya adalah diskusi. Untuk berdiskusi bersama tentang ini, tentang topik kita. Apa yang didiskusikan? Jadi yang didiskusikan di sana ya apa saja sih poin-poin penting yang sudah kalian dapatkan. Jadi intinya topik jati diriku sebagai cendekia ini isinya apa? Apa yang perlu apa yang bisa kalian pelajari? Isu-isu pembelajarannya apa? Diakhiri dengan sebuah kesimpulan ya. Kesimpulannya bagaimana?
Hasil diskusi dituliskan dalam bentuk notula yang berisi catatan singkat mengenai jalannya diskusi dan kesimpulan. Selanjutnya moderator, membuat folder baru. Jadi kalau satu kelompok ada 8 orang, isinya itu akan ada 8 topik yang masing-masing adalah topik personal, LTM masing-masing. Kalau 8 orang ya, ditambah satu topik diskusi, ditambah satu topik untuk kerangka dan isi PPT. Jadi totalnya ada 10. Kalau satu kelompok ada 8 orang. Totalnya akan ada 10 topik. Oke. Jadi di sini isi PPT-nya ya dari pendahuluan, poin-poinnya ya, poin-poin penting mengenai pokok bahasan, keterkaitan poin-poin penting tersebut dengan jati diriku sebagai cendekia dengan topik besarnya apa. Lalu bagaimana refleksi kelompoknya dibuat dalam bentuk PPT nanti. Dan kesimpulannya apa? Kesimpulan bukan ringkasan ya. Ingat ya, kesimpulan itu bukan ringkasan. Berbeda kesimpulan dengan ringkasan. Nah, PPT inilah yang nanti kita sebut sebagai LTK, laporan tugas kelompok. Ingat, kita sudah sepakat kemarin hari Sabtu, bukan hari Minggu ya, pengumpulannya. Nah, ini luarannya apa? Hasilnya ya, luaran itu maksudnya hasil output. Kalau input masukan, luaran itu output. Itu membuat LTK dalam bentuk PPT dengan sistem matematika seperti ini. Ada halaman judul, ada bagian pendahuluan, poin-poin penting, keterkaitan antara poin-poin penting, dan ada daftar acuan juga, sama notula hasil diskusinya dimasukkan juga di belakang ya, dalam satu PowerPoint. Silahkan nih nanti kalian setelah setuju tentang kerangka isinya apa saja yang perlu dimasukkan, nanti membuatnya misalnya kalian bisa gunakan Google Slide, jadi setiap orang di situ bisa berkontribusi ya. Jadi jangan cuma satu orang yang buat. Jadi yang membuat LTK ini jangan hanya satu orang, bersama-sama. Kalian bisa gunakan Google Slide misalnya. Atau kalau kalian sudah menggunakan Office 365, ya kalian bisa share di OneDrive. Kerjakan bersama-sama. Cari waktu untuk mengerjakan bersama-sama. Oke. Nah, kemudian ada apa lagi? Ini isinya ada penjelasan diskusi daring. Seperti isinya sama ya dengan yang kemarin. Caranya bagaimana? Di sini ada. Itu saja ya. Selama seminggu ini sampai hari Sabtu nanti tolong diselesaikan semuanya. Oke. Seperti itu. Jangan lupa nanti diisi ini ya, notula-notulanya. Baik, saya rasa itu saja untuk kegiatan hari ini. Jika ada pertanyaan nanti silakan bertanya di grup WA ya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.